Selamat menyaksikan. Dapat mimpi masa depan dengan beli gelar sekarang sukses pasti datang. Berani jamin harga teman privasi Muhammad, privasi Muhammad, privasi Muhammad. Salam imitasi. Viva Profesores Prado! Panggil saja aku Brodo Imitasio. Saudara-saudara jangan heran dan takjub. Ini dunia sandiwara. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri. Di sebuah negeri yang orang-orangnya penuh nafsu pada gelar, terutama gelar kesarjanaan. Manakala untuk memperoleh gelar itu sulit, harus bersusah payah, kerja keras, berkorban waktu, pikiran, dan tenaga serta dana. Muncullah seorang dewa penolong yang siap memberi gelar dari S1, S2, S3 bisa apa saja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Segala sesuatu yang menyangkut pemberian gelar diselesaikan dengan sejumlah uang untuk wisudanya di hotel berbintang. Saudara-saudara, uang adalah alat pembeli gelar yang paling ampuh dan dahsyat. Siapa dewa penolong itu? That's me. Oh iya, saudara-saudara, kitab-kitab tebal ini adalah buku-buku yang sengaja aku susun bersama tim dari universitasku. Coba lihat, ada kitab 1000 gelar, ada kitab kiat-kiat jual beli gelar, masa depan cemerlang sama Brodo Imitasio, seni berpikir negatif, dan lain-lain. Kitab-kitab tebal ini kalau disusun dapat jadi tempat duduk. Siapa berkenan pesan? Hubungi saja University of Susulapan yang pusatnya di Amarakuwa. Tapi cabangnya ada di sini. Ya, aku sendiri, Brodo Imitasio rektornya. Saudara-saudara pasti penasaran, bagaimana bisa orang-orang beli gelar? Dengan mudah aku jawab, bisa. Mengapa tidak? Oke, akan aku jelaskan mengapa. Negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, orang-orangnya rindu akan gelar kesarjanaan. Mari kita lihat sejarah negeri ini. Lihat ini baik-baik, saudara. Di zaman raja-raja hidup sebagai penghargaan kepada para pengikutnya, dia memberikan gelar dan kedudukan. Para pengikutnya menjadi hormat dan bermartabat. Nah, lihat ini baik-baik. Ini di masa penjajahan bangsa asing. Untuk menggoda para pemikutnya supaya merasa terhormat, mereka memberikan gelar kepada siapa saja yang mempunyai uang. Gelar itu melekat. Orang-orang itu merasa menjadi bangsawan, menang, raden. Padahal tidak. Oh iya, konon dulu di tanah Sunda terdapat sebutan Raden Sabenggal, Sakancing Bedol. Maksudnya dia membeli gelar harganya 1 benggol. Pakaiannya penuh kancing emas imitasi yang kalau ditarik sekali saja rontok. Jadi sebenarnya aku adalah pelanjut tradisi-tradisi itu. Tradisi raja dan penjajah dulu. Saudara-saudara tahu, setelah pendidikan menjadi kebutuhan di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, sejumlah perguruan tinggi berdiri. Program S1, S2, S3 pun banyak. Ibaratnya mendaki gunung tinggi dengan susah payah. Peluang itu muncul bagiku yang dibesarkan dengan penuh kemanjaan. Mengapa kemanjaan? Orang tuaku kaya raya. Akhirnya aku marah. Nak, ke sekolah sayang. Hari sudah siang. Aku tidak menjawab. Sebaliknya, ku tarik selimutku menutupi wajahku. Waktu itu matahari sudah terang di anak jendela kamar. Ya sudah sayang. Nanti mama kontak kepala sekolah bahwa kamu sedang sakit.
Aku tersenyum dalam selimut, akhirnya aku menjadi malas sekolah. Tapi naik kelas, ingin dan harus. Oh, itu aku malu. Jadilah uang orang tua meradang, menyerang ke sana kemari membabi buta. Hasilnya ternyata tidak sia-sia. Aku naik kelas, dikatrol dari sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas perguruan tinggi. Aku hidup dengan irama uang yang meradang-radang di mana-mana. Jadilah aku seorang sarjana yang lulus karena permainan uang. Tetapi aku tak siap menerima tantangan ketika harus bersaing untuk mendapatkan gelar doktor dan guru besar. Aku gagal total. Aku memikirkan diri pelan-pelan dan bergabung di Universitas Darussalam dari Amaratua. Jumlah orang yang mencari keuntungan lewat jual beli gelar. Karena gelar dicari demi gengsi, diburu demi sesuatu. Nah, kebetulan aku salah satu pemilik saham terbesar di bisnis gelar ini. Maka dengan mudah kedudukanku sebagai rektor di perguruan tinggi cabang dari Amaratua itu. Semakin gila sepak terjangku, semakin banyak uang terkumpul. Orang-orang senang membeli gelar dan memberandal di depan namanya. Mulai dari gelar S1, S2, S3, bahkan profesor dan honoris causa banyak dan berani bayar tinggi. Aku sering bernyanyi sambil menghitung untung. Naik aku punya gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kuliah saja banyak pohon gelar. Nah, ini pohon gelar, lambang dari University of Susulapan. Indah bukan? Demikian promosiku. Saudara-saudara berminat hubungi aku di nomor khusus. Shh, jangan di sini. Di sini terlalu terbuka. Saudara-saudara, sekarang aku jadi penghuni Hotel Prodeo, di mana Curug dan ketua suka datang bertanya dan puan. Sebagai hiburan tidak apa-apa, Curug suka aku kejar-kejar, lalu keluar. Kecoa tidak kumatikan, tapi ku tangkap, lalu ku perhatikan. Luar biasa saudara-saudara. Makhluk menjijikan ini ternyata punya daya tahan hidup yang tinggi kalau tidak dibikin mati. Dia akan tetap bertahan tanpa tahu waktu sudah berganti. Si kecoa ini memberi nama si kepala baja, karena cerminan aku yang tengah menderita tetapi harus bertahan hidup sampai masa hukumanku habis. Aku akan menghirup udara bebas kembali. Hei, kalau pagi-pagi koran jangan dilempar. Berikan saja secara sopan. Ini beritanya di halaman berapa? Cari sendiri. Masa bodoh-bodoh. Dasar sipil, taunya cuma nyengir. Saudara-saudara tahu, di Hotel Prodeo ini memang gratis. Tapi ada juga yang tidak gratis. Aku lihat koran dulu ya. Sayang, tidak ada kopi panas yang masih mengabulkan sepiring sampai kesukaan. Menteri Pendidikan memberantas bisnis jual beli gelar. Sebuah gebrakan baru penuh harapan. Baru-baru ini Menteri Pendidikan bekerjasama dengan pihak kepolisian memberantas bisnis jual beli gelar kesarjanaan. Beberapa perguruan tinggi papan nama diduga berbisnis jual beli gelar. Seperti diberitakan pekan lalu telah ditangkap seorang gembong bisnis jual beli gelar bernama Lain Apusi alias Prodo Imitasio yang selama ini telah berhasil mewisuda orang-orang penting di mana buah ini dengan gelar-gelar imitasi. Akhirnya masuk koran juga. Bisnis jual beli gelar memang sudah menggurita. Tanpa upaya memberantasnya niscaya akan banyak sarjana, master, dan dokter palsu. Coba bayangkan, menurut data University of Susulapan yang pusatnya di Amaratua, cabangnya dikelola Lain Apusi alias Prodo Imitasio itu telah berhasil mewisuda 50 orang
memang jadi orang-orang penting di mana gua ini. Saudara-saudara tahu, gelar akan terus diburu sepanjang orang butuh. Meski aku di sini aku banyak tangan kanan. Banyak kawan-kawanku yang terus dengan gigih dan bertahan dalam bisnis gelar ini secara sembunyi-sembunyi dan kamuflase tinggi. Bagiku apa lagi? Kecoa si kepala baja itu telah membuatku sadar dan belajar bahwa sepanjang orang butuh gelar tanpa harus susah payah asalkan punya uang, bisnisku tak akan mati. Seperti pelajaran ya. Sepanjang laki-laki jumlah mata bungsa bertanda kesalahan-kesalahan di mata najang itu, sepanjang itu juga bisnis esek-esek lagu keras banget dan goreng. Woi, yang harus ditangkap itu bukan pelacurnya, tapi jumlahnya. Bukan penjualnya, tapi pembelinya. Di negeri ini aneh. Pelacurnya ditangkapi, dirahasia malam-malam, tapi jumlahnya dibiarkan bebas berlalu lalang. Masuk dalam bisnis gelar ini. Yang ditangkapi penjualnya, tapi pembelinya dibiarkan begitu saja tanpa sanksi apa-apa. Bahkan akhirnya banyak yang jadi orang penting. Yang harus ditangkap itu adalah pembeli, bukan penjual. Hei Simin, aku sudah bilang aku lagi malas mandi. Kenapa kau biar juga jadi basah ini? Saudara-saudara lihat kan? Basah deh. Mohon maaf saudara-saudara, perlu kami sampaikan bahwa bisnis jual beli gelar hanya terjadi di mana buat, bukan Indonesia.